Matthew Eskil Tauruk dari kelas 25 akan menyampaikan definisi serta pengertian dari hukum pidana internasional. Yang pertama, pengertian hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional. Ada dua hal yang secara eksplisit dapat ditemukan dalam definisi ini, yaitu yang pertama, hukum pidana internasional merupakan sekumpulan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum, dan yang kedua, objek yang diatur adalah tentang kejahatan atau dari tindak pidana internasional. Dari segi istilah Rowling, ahli hukum internasional Belanda membedakan antara hukum pidana internasional atau National Criminal Law, hukum pidana internasional atau International Criminal Law, serta memberikan definisi khusus tentang apa yang disebut sebagai hukum pidana supranasional atau Supranational Criminal Law. Pengertian dari hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang berkembang di dalam kerangka orde peraturan perundang-undangan nasional dan dilandaskan pada sumber hukum nasional. Hukum pidana internasional dapat juga kita artikan sebagai hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bila mana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya. Yang ketiga, hukum pidana supranasional adalah sebagai hukum pidana dan masyarakat yang lebih luas terdiri dari negara dan rakyat di mana memiliki arti standar hukum pidana yang telah berkembang di dalam perkumpulan masyarakat tersebut. Ya, kita selanjutnya akan membahas menurut Syarif Basuni, yaitu International Criminal Law is a product the convergence of two different legal disciplines which have emerged and development along different paths to become complementary and coextensive, yang mengartikan bahwa hukum pidana internasional adalah hasil penggabungan dua disiplin hukum yang telah ada dan berkembang dalam jalur masing-masing yang saling melengkapi dan mengisi. Disiplin hukum tersebut adalah aspek hukum pidana internasional dan aspek hukum pidana nasional. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Anjar Lutfianto. Saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian hukum pidana internasional. Menurut George Warensberger 1950 memberikan 6 definisi hukum pidana internasional. Yang pertama yaitu hukum pidana internasional dalam arti ruang lingkup teritorial pidana. Yang kedua, hukum pidana internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat dalam hukum pidana internasional. Yang ketiga, hukum pidana internasional dalam arti kewenangan internasional terdapat dalam hukum pidana nasional. Yang keempat, hukum pidana internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat berbangsa yang beradab. Kelima, hukum pidana internasional dalam arti bekerja sama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional. Yang keenam, hukum pidana nasional dalam arti kata material. Menurut Edi O.S. Hiraji, ada dua hal yang penting dari hukum pidana internasional, yaitu yang pertama, materi hukum pidana internasional adalah perbuatan-perbuatan yang menurut hukum internasional baik kebiasaan internasional maupun berdasarkan konvensi internasional adalah kejahatan internasional. Yang kedua, hukum formil internasional adalah aspek internasional dalam hukum pidana nasional. Menurut Edi O.S. Hiraji, hukum pidana internasional adalah seperangkat aturan menyangkut kejahatan-kejahatan internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atas dasar kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui suatu lembaga internasional baik yang bersifat permanen maupun bersifat ad hoc. Edmund M. Weiss menyatakan hukum pidana internasional dalam 3 topik. Yang pertama, kekuasaan mengadili dari pengadilan negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur asing. Yang kedua, prinsip hukum publik internasional yang menetapkan kewajiban pada negara dalam hukum pidana atau hukum pidana nasional
negara bersangkutan. Yang ketiga, mengenai arti sesungguhnya dan keutuhan pengertian hukum pidana internasional termasuk instrumen penegakannya. Menurut Romli Atmasasmita, bahwa inti dari hukum pidana internasional adalah hukum pidana nasional yang mengatur kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional. Saya akan melanjutkan paparan yang menjelaskan tentang subjek hukum internasional. Dalam subjek hukum internasional ada badan hukum swasta. Dalam badan hukum swasta ini ada 5, yaitu lingkungan hidup, ruang lingkungan lebih terbatas daripada individu, penyelesaian melalui antar negara, kompensasi materi kewajiban tertentu atau yang dibilang pembersihan, dan denda. Ada presiden korporasi terlibat kejahatan internasional dan organisasi internasional. Dalam organisasi internasional sebagai subjek hukum, organisasi internasional dalam arti yang luas pada hakikatnya meliputi tidak saja organisasi internasional publik atau public international organization, tetapi juga ada organisasi internasional private atau private international organization. Dalam organisasi internasional semacam ini meliputi juga organisasi regional dan organisasi subregional. Ada pula organisasi yang bersifat universal. Dalam organisasi internasional serupa dengan negara, dan ada juga ILC draft artikel. Ya, saya akan menjelaskan subbab berikutnya mengenai subjek hukum pidana internasional. Subjek hukum pidana internasional itu dibagi menjadi 4: negara, individu, organisasi sosial, serta badan-badan hukum swasta. Saya akan menjelaskan negara sebagai subjek hukum pidana internasional. Negara sebagai subjek hukum pidana internasional ini dibagi menjadi 2, yaitu state of crime atau kejahatan yang dilakukan oleh negara itu. Yang kedua dilakukan oleh agent of state. State of crime, kejahatan yang dilakukan oleh negara, itu biasanya berupa kejahatan-kejahatan pada masa perang yang berhubungan dengan hak-hak kemanusiaan atau just congés. Bisa juga erga omnes, centralization of enforcement research, dan lain-lain. Kejahatan yang dilakukan oleh agent of state itu biasanya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di negara tersebut yang memiliki jabatan atau petinggi negara. Contohnya seperti Pinochet yang melakukan kekejaman terhadap beberapa warga Spanyol dan beberapa warga lainnya. Negara di sini bertanggung jawab karena Pinochet merupakan aparat negara. Biasanya tanggung jawabnya itu berupa pergantian ganti rugi, bukan pelanggaran kriminal atau tindakan pidana. Lalu ada individu. Individu sebagai subjek hukum pidana internasional dibagi menjadi 2 juga. Ada pelaku kejahatan dan pirates. Pelaku kejahatan dibagi lagi menjadi 2, individu dan kelompok. Pelaku kejahatan individu biasanya ini berupa pelaku kejahatan pembunuhan massal atau pembunuhan bom bunuh diri atau sebagainya. Pelaku kejahatan berkelompok itu pelaku kejahatan yang lebih terorganisir. Pelaku kejahatan berkelompok bisa juga Nazi, tentara-tentara perang, organisasi teroris. Lalu ada pembajakan. Selain itu dalam individu diakui juga subjek hukum pidana internasional pada IMT dan IMT.
IMTVFE. IMT itu adalah International Military Tribune. Dalam tribun ini membahas mengenai Adolf Hitler serta Nazi. Ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua, karena saat itu di mana Adolf Hitler banyak sekali melakukan kejahatan HAM dengan genocide terhadap masyarakat Yahudi di Jerman. Sedangkan IMTFE ini adalah International Military Tribune for Far East. Dalam tribun ini membahas mengenai kekejaman Jepang pada saat Perang Dunia Kedua juga, di mana ia melakukan pembunuhan massal, bisa disebut juga pembunuhan massal terhadap warga pribumi, warga-warga jajahannya, serta tawanan-tawanan perang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Aldi Wahyu. Terima kasih. Oke, saya Muhammad Kadafi akan melanjutkan materi tentang asas hukum pidana internasional. Asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang pertama yaitu asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian dibuat mengikat para pihak yang terlibat perjanjian tersebut. Yang kedua ada asas itikat baik, yaitu semua kewajiban yang diemban harus dilakukan sebaik-baiknya. Yang ketiga asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat negara-negara, yaitu asas ini menempatkan negara-negara di dunia tanpa pandang bulu, karena semua negara memiliki kedudukan sama. Yang keempat ada asas non-intervensi, yaitu negara tidak boleh campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya secara tegas. Yang kelima, asas hidup berdampingan secara damai, yaitu menekankan pada semua negara dalam menjalankan kehidupannya baik secara internal maupun eksternal supaya dilakukan dengan cara hidup damai. Yang keenam, asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yaitu adanya kewajiban pada setiap negara bahwa untuk siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Yang kedua ada asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum pidana, yaitu yang pertama asas legalitas yang sering dikenal dengan istilah nullum delictum nolla pena sine lege, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana apabila belum diatur dalam perundang-undangan. Yang kedua asas non reaktif, yaitu merupakan keharusan untuk menetapkan terlebih dahulu suatu perbuatan sebagai kejahatan atau tindak pidana dalam hukum atau perundang-undangan pidana nasional. Atas dasar itulah baru negara menerapkannya terhadap pelaku perbuatan. Yang ketiga ada asas kulpabilitas, yaitu bahwa seseorang dapat dipidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan kepadanya melalui proses pemeriksaan oleh badan peradilan yang memiliki wewenang tersebut. Yang keempat ada asas teritorial, yaitu asas berlakunya hukum pidana suatu negara pada umumnya dianut oleh semua negara di dunia. Yang kelima ada asas ekstradisi, yaitu penyerahan seseorang tersangka, terdakwa atau terpidana oleh negara tempat di mana orang tersebut berada kepada negara lain yang hendak mengadili negara yang diminta, atau melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta. Yang keenam asas praduga tak bersalah, yaitu seseorang yang diduga melakukan tindak pidana wajib untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan berdasarkan suatu keputusan badan peradilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang ketujuh asas ne ibis in idem, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Oke, sekian, terima kasih. 3. Asas-asas API yang mandiri yaitu A. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang diatur sebagai kejahatan menurut hukum internasional harus bertanggung jawab dan oleh karena itu dapat dijatuhi hukuman. B.
sebuah kenyataan bahwa hukum nasional tidak menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan yang diatur sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional, tidak membebaskan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dari pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional. C. Sebuah kenyataan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang diatur sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional bertindak selaku kepala negara atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional. D. Sebuah kenyataan bahwa seseorang melakukan perbuatan berdasarkan perintah dari pemerintahannya atau dari pangkatnya yang lebih tinggi tidak membebaskan seseorang tersebut dari pertanggungjawaban hukum internasional. E. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berdasarkan hukum internasional memiliki hak peradilan yang jujur dan tidak memiliki atas fakta-fakta hukumnya. F. Keterlibatan dalam suatu perbuatan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana ditentukan dalam prinsip 4 adalah merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional. Ya, saya Angger Sultan Hakim akan memberikan contoh kasus hukum pidana internasional. Pada kali ini kan kasus yaitu Kroasia versus Serbia, yaitu kejahatan genosia. Nah, yang menggugat ialah Kroasia dan tergugat ialah Serbia. Dan kasus tersebut dimulai 2 Juli tahun 1999 dan berakhir pada tanggal 3 Februari 2015. Nah, dalam kasus tersebut Kroasia mengajukan Serbia ke mahkamah itu pada tahun 1999 dengan menuduh sejumlah besar warga Kroasia dibunuh, disiksa, ditelantarkan atau ditempatkan di pusat-pusat tahanan setelah milisi Serbia dan pasukan militer Yugoslavia mengambil alih kota Vukovar dan sekitarnya. Pada tahun 2010, Serbia membalas dengan mengajukan gugatan ke ICJ dengan klaim lebih dari 200.000 orang Serbia diusir dalam serangan balasan Kroasia pada salah satu pertempuran terakhir dalam konflik itu pada tahun 1995 atau tahun 1995. Nah, kedua negara menyatakan mereka akan menerima putusan ICJ yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Tetapi ada kekhawatiran putusan itu akan memicu keterangan politik. Hari Minggu, Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dačić mengatakan putusan itu mungkin akan menjadi salah satu peristiwa terpenting dalam hubungan bilateral dengan Kroasia. Ia mengatakan putusan itu mungkin mengakhiri proses yang telah berlangsung selama 15-20 tahun dan akan mengakhiri pertikaian kedua pihak untuk membuktikan siapa pelaku kejahatan terburuk. Pada hari Selasa, tanggal 3 bulan 2, Mahkamah Tertinggi PBB memutuskan bahwa Kroasia maupun Serbia tidak melakukan genosida selama perang Balkan atau Balkan pada tahun 1990-an. Sewaktu Kroasia memisahkan dari Yugoslavia. Menurut putusan Mahkamah Internasional PBB atau ICJ yang dibacakan oleh Hakim Peter Tomka, banyak kejahatan dilakukan oleh pasukan kedua negara, tetapi kedua pihak gagal membuktikan pihak lain melakukan genosida selama konflik yang menewaskan lebih dari 20.000 orang itu. Tomka mengatakan di kantor pusat ICJ Den Haag bahwa mahkamah mendorong para pihak agar melanjutkan kerjasama mereka dengan menawarkan ganti rugi yang layak bagi para korban pelanggaran semacam itu untuk mengonsolidasikan perdamaian dan stabilitas
di negara atau di kawasan tertentu. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Indah. Nama saya John Filipe Antonio. Saya akan menambahkan sedikit tentang kasus yang teman kami sudah sampaikan, yaitu Angger. Kasus itu tentang Kroasia yang melawan Serbia. Perang di Kroasia dari tahun 1991 hingga 1995. Awalnya perang ini dimulai antara polisi Kroasia dan orang Serbia yang tinggal di Republik Sosialis Kroasia atau yang menolak pemisahan Kroasia dari Yugoslavia. Mayoritas orang Kroasia menginginkan Kroasia meninggalkan Yugoslavia dan menjadi negara yang berdaulat, sementara banyak etnis Serbia yang tinggal di Kroasia yang didukung oleh Serbia menentang pemisahan diri dan menginginkan tanah yang dikuasai Serbia berada dalam keadaan yang sama dengan Serbia. Sebagian besar orang Serbia secara efektif mencari negara Serbia baru dalam federasi Yugoslavia, termasuk wilayah Kroasia dan Bosnia dan Herzegovina, dengan mayoritas etnis Serbia dan minoritas yang signifikan, dan berusaha menaklukkan sebanyak mungkin Kroasia. Dan pada akhir dari perang tersebut, Kroasia dinyatakan menang. Dikarenakan Kroasia meluncurkan 2 serangan besar yang dikenal sebagai Operasi Flash dan Operasi Badai, yang secara efektif akan mengakhiri perang dan menguntungkan otoritas transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tersisa untuk wilayah-wilayah Slavonia Timur.